peristiwa yang dulu pertama kali undang-undang advokat keluar, banyak masalah ini masalah terjadi. Nah sekarang muncul lagi persoalan-persoalan ini dan akhirnya ini kan berpotensi akan menjadi masalah yang serius antara hubungan antara advokat dengan polisi. Karena apa? Karena saya melihat belum ada kesamaan pendapat antara penyidik dengan advokat tentang apa yang dimaksud dengan hak imunitas. Ini poinnya. Jadi masyarakat dan penyidik pun masih kadang-kadang berpikir seakan-akan advokat itu dengan hak imunitas itu dikatakan kebal hukum. Jadi mereka merasa anti gitu loh. Ya, anti, wah kok advokat kebal hukum gitu. Padahal itu tidak. Saya sudah ceritakan. Hak imunitas itu adalah hak yang dimiliki seorang advokat untuk tidak dituntut di dalam maupun di luar pengadilan ketika dia menjalankan tugasnya sebagai advokat. Jadi prinsip dasarnya adalah ketika seorang advokat menjalankan tugasnya sebagai advokat, maka dia tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana di dalam maupun di luar pengadilan. Tetapi ada syaratnya bahwa advokat itu dalam menjalankan tugas itu harus dengan etikat baik. Nah ini poinnya ini. Ya tidak semua advokat menjalankan tugasnya itu bebas-bebasnya, tapi dia harus juga melakukan tugasnya dengan etikat baik. Nah, ini yang utama. Nah, pertanyaannya supaya bisa masyarakat menyadari kenapa sih nggak bisa dituntut di dalam ada di pengadilan? Ini ada sebenarnya latar belakangnya. Pertama kalau kita lihat, advokat ini kan penegak hukum, ya kan? Nah, sebagai penegak hukum dia juga mempunyai kewajiban yang sama dengan penegak hukum yang lain, hakim, jaksa dan polisi, yaitu menegakkan hukum dengan medan atau cara yang berbeda. Kalau hakim memutus, polisi menyidik, jaksa menuntut, hakim membela, advokat membela. Tapi itu kerangka itu semuanya adalah dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Nah, negara memberikan kewenangan kepada polisi untuk menegakkan hukum. Ya kan? Apa yang diberikan negara kepada dia? Ya tentunya dia punya kewenangan menangkap, dia kewenangan menahan, dia berhak memiliki senjata api, bahkan menembak bila mana diperlukan sesuai dengan hukum. Itu semuanya hak-hak yang diberikan negara kepada polisi selaku penegak hukum dalam rangka menegakkan keamanan di Republik ini. Demikian juga pada jaksa. Jaksa diberikan kewenangan untuk menuntut. Ya kan? Menuntut seorang, dia juga berhak menahan, bahkan menangkap dan sebagainya. Hakim juga seperti itu. Jadi selaku penegak hukum, negara memberikan hak-hak kepada mereka ini dalam rangka menegakkan hukum. Nah pertanyaan pokoknya adalah, apa yang diberikan negara kepada advokat? Hak apa yang diberikan oleh negara kepada advokat? Padahal dia penegak hukum. Kan nggak fair dong. Polisi dalam menegakkan hukum dia diberikan hak untuk bisa melakukan penangkapan, penahanan dan sebagainya. Tapi advokat diwajibkan menegakkan hukum, tapi nggak punya hak apa-apa umpamanya. Nah, tidak diberikan petong, tidak diberikan hak untuk penangguhan penahanan, tidak diberikan hak untuk menahan, ya kan? Nah, oleh karena itu, negara mengatakan, hai advokat, kau penegak hukum, beranilah engkau membela klienmu dengan baik dan etikat baik. Ya, demi keadilan dan kebenaran. Dan untuk itu, kuberikan kepadamu hak bahwa kalau kau berani menegakkan hukum dan keadilan, kau kuberikan hak untuk tidak dituntut baik perdata maupun pidana di dalam maupun di luar pengadilan. Sepanjang kau beritikat baik menegakkan hukum itu. Jadi inilah yang diberikan oleh negara kepada seseorang advokat itu. Jadi jangan dianggap ini adalah sebagai kebal hukum, tidak. Sama dengan DPR. DPR juga hak imunitas. Dia bebas memberikan pendapat di muka di sidang DPR. Kenapa? Supaya jangan dia takut dong. Jangan sampai dia membela rakyat, nanti dia ditangkap. Sama dengan advokat. Saya membela rakyat, membela klien saya, ternyata ditangkap. Dipanggil-panggil oleh penyidik. Itu nggak bisa. Kalau itu yang terjadi, maka yang korban itu adalah pencari keadilan, masyarakat. Kenapa? Sebab dengan takutnya advokat membela kliennya, takutnya advokat membela rakyat yang dianiaya atau diperlakukan secara tidak adil oleh hukum, maka
rakyatnya menjadi korban. Jadi kalau advokat sudah jadi takut, ya sekali advokat takut membela keadilan dan kebenaran, maka negara itu tidak ada lagi negara hukum. Itu pasti. Itu poinnya. Jadi oleh karena itu, maka advokat itu diberikan hak imunitas itu. Dengan hak imunitas yang diberikannya ini, dan hanya ini satu-satunya hak yang diberikan negara sebagai advokat, sebagai penegak hukum. Nah, di samping ada satu lagi, hak dia umpamanya untuk tidak bisa digeledah, gitu ya. Hak terlindung daripada penyadapan dan sebagainya, ya. Itu juga hak yang diberikan oleh undang-undang kepada dia. Jadi kalau saya bilang negara itu melalui undang-undang itu. Ya, di dalam undang-undang advokat, kalau saya tidak keliru pasal 16, itu dinyatakan di sana bahwa seorang advokat itu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana di dalam pengadilan, ya ini ya, di dalam pengadilan dan dengan itikat baik ketika menjalankan tugas. Di pasal ini hanya terbatas di pengadilan dia tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana. Tidak termasuk di luar pengadilan. Tapi kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang memperluas kewenangan itu, di mana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tidak saja di dalam pengadilan dia tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana, tapi juga di luar pengadilan juga dia dilindungi. Nah, ini juga diatur juga di dalam undang-undang tentang bantuan hukum cuma-cuma. Di sana juga dikatakan bahwa advokat itu tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana ketika menjalankan tugasnya di dalam maupun di luar pengadilan. Itu landasan hukum seorang advokat. Tapi saya katakan tadi itu kan harus dengan